Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang perawatan jenazah, yaitu tata cara pengurusan jenazah. Pada hari ini kita belajar tentang tata cara perawatan jenazah. Satu, yaitu memandikan jenazah. Orang yang berhak untuk memandikan jenazah adalah keluarga terdekat, yaitu termasuk muhrimnya, suami, istri, anak, dan keluarga terdekat yang tidak ada yang bisa memandikan, barulah diserahkan kepada orang lain yang dapat memandikannya, yang tahu syarat-syarat sahnya memandikan jenazah, dan juga dapat menjaga aib dan keganjilan sekiranya ada pada jenazah tersebut. Bagi jenazah perempuan, yang memandikan adalah perempuan juga, dan juga pada jenazah laki-laki maka yang memandikan juga laki-laki. Syarat jenazah yang dimandikan adalah yang pertama, yaitu orang Islam memandikan seluruh tubuh, mungkin sebagian tubuh yang dapat ditemukan, maka walaupun sebagian sedikit tetap dimandikan. Yang kedua, yaitu jenazah tersebut bukan mati syahid, karena kalau jenazah yang mati syahid tidak dimandikan, langsung dikuburkan karena telah mati syahid, karena telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu dimandikan lagi. Apabila meninggal pada perang mati syahid, maka tidak boleh dimandikan, dikafani, dan tidak disolatkan. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak memandikan para korban perang Uhud dan tidak pula menyolatkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Di sini menjelaskan juga tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu ditempatkan di atas meja atau yang lebih tinggi tempatnya, dan yang miring atau tempat yang agak tinggi supaya percikan air dari bawah tidak sampai ke atas karena dikhawatirkan akan terkena najis. Yang kedua, tempat untuk memandikan dicarikan tempat yang tertutup dan terlindungi agar tidak terbuka aib daripada sang jenazah tersebut. Yang ketiga, di antara jenazah, di antara meja atau tempat memandikan tersebut diletakkan potongan pohon pisang kurang lebih 6 potong yang digunakan sebagai bantalan. Pada saat dimandikan jenazah diberikan pakaian basahan atau kain sarung agar aurat tidak terbuka. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu setelah disiapkan tempat memandikan, mayat diangkat dan diletakkan di atas pohon pisang yang berada di atas meja. Kemudian disiram ke seluruh tubuh dengan menggunakan air sabun. Yang selanjutnya, membersihkan kotoran seperti pada perut, pada lubang dengan menggunakan sarung tangan dengan cara ditekan pelan-pelan. Selanjutnya juga setelah jenazah dibersihkan najis kotorannya pada setiap lubang dengan air sabun, kemudian dimandikan bagian badan sebelah kanan dan kiri. Waktu jenazah dimandikan disunahkan disiram 3 kali atau 5 kali. Setelah jenazah selesai dimandikan, lalu disisir rambutnya dengan rapi. Jenazah tersebut terakhir yaitu diwudukan sebagaimana biasa, kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan wangi-wangian. Badan jenazah dikeringkan dengan handuk. Setelah itu diangkat, kemudian diletakkan pada kain kafan yang sudah disiapkan. Yang kedua yaitu mengafani jenazah. Kain kafan untuk jenazah laki-laki paling sedikit 1 lapis dan disunahkan 3 lapis tanpa baju dan surban. Sedangkan bagi perempuan atau wanita disunahkan 5 lapis, yaitu untuk menutup kain basahan atau bawa baju, tutup kepala, leher, dan kain yang menutupi seluruh tubuh. Biaya untuk kain kafan diambil dari harta si jenazah tersebut. Jika
Jika tidak ada, maka diambilkan dari keluarga terdekat atau yang menanggung nafkah waktu dia masih hidup. Jika tidak ada juga, maka diambilkan dari seluruh umat Islam yang mampu. Urutan-urutan dilakukan waktu mengakami jenazah. Yang pertama yaitu membuat tali pengikat kurang lebih 7 kali pengikat, kemudian diletakkan kira-kira bagian kepala, tangan, kaki, lutut, mata, kaki, 2 tali untuk persiapan tali ujung dan ujung bawah. Kain kafan dibentangkan sehelai demi helai yang sudah ditaburi harum-haruman. Dibuatkan dan disiapkan kain kafan pelengkap seperti baju, kerudung, dan basahan. Jenazah hendaknya diberi kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian diangkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Kedua tangan diletakkan atas dada, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri sedekap. Boleh juga kedua tangan diluruskan ke bawah. Terus ditempelkan kapas pada hidung, busa, bubur, dan pada lubang-lubang lain. Yang selanjutnya yaitu selimut kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar. Setelah tubuh jenazah diselimuti dengan kain kafan dengan rapi, kemudian tali-tali disiapkan sudah dapat diikatkan mulai dari tali paling ujung atas dan ujung bawah, kemudian tali kepala dan jika sudah selesai segera siapkan tempat menyalatkan. Di sini menyalatkan jenazah. Setelah jenazah dikafani, kewajiban selanjutnya adalah disolatkan dalam rangka mendoakan. Hendaknya keluarga dekat, anak-anak, dan saudara ikut mendoakan dengan syarat-syarat jenazah. Syarat-syarat sahnya salat jenazah yaitu orang Islam suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian yang tepat dari najis, menutup aurat menghadap kiblat, keadaan jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, letak jenazah diarahkan ke kiblat, orang menyalakan, dan rukun salat jenazah. Yang pertama yaitu niat dengan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya yaitu sholli ala hazihil maiti arba'at takbiratin fardat ayati ma'mulillahi ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, kemudian membaca selawat Nabi setelah takbir kedua, kemudian membaca doa jenazah setelah takbir ketiga, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, yang artinya ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia dan sejahterakanlah dia. Selanjutnya yaitu membaca doa setelah takbir yang keempat untuk jenazah dan kita sendiri. Allahumma lah tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini untuk jenazah laki-laki pakai hu, jika perempuan maka digunakan ha. Yang perempuan, jadi yang artinya apa? Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami memperoleh pahalanya dan janganlah memfitnah kami sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia. Yang terakhir yaitu membaca salam. Pelaksanaan salat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, dilakukan boleh berjamaah dan boleh sendirian atau munfarid. Untuk baris dan safnya disunahkan 3 saf dan paling sedikit 2 orang. Ini kalau sendirian dilakukan apabila dalam keadaan mendesak, misalnya kita di hutan atau lagi tidak ada orang atau jauh dari jangkauan kita, maka kita dibolehkan sendirian. Kalau di tempat masyarakat, tempat umum, kita disunahkan untuk berjamaah sebanyak disunahkan 3 saf, paling sedikit 2 orang. Itu diwajibkan kita menyalatkannya. Dan tata cara salat jenazah akan dilaksanakan atau diletakkan depan menuju ke utara. Jika jenazah laki-laki maka imam berdiri sejajar arah pada kepala. Jika jenazah perempuan, imam berdiri sejajar arah pada lambung, tengah-tengah atau di tengah-tengah badan si perempuan tersebut, jenazah tersebut.
Urutan pelaksanaan jenazah dikerjakan secara tertib sesuai dengan rukun ditegakkan. Wanita boleh juga ikut menyalakan jenazah dan juga sah. Dan juga semakin banyak yang menyalakan semakin baik. Menguburkan jenazah. Bagi jenazah muslim dikuburkan di pekuburan, dan bagi yang syahid wajib dikuburkan di tempat di mana ia terbunuh atau gugur, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para syuhada pada perang Badar. Cara menguburkan jenazah: dalam membuat lubang kurang lebih disunahkan liang lahat sepanjang badan ukuran jenazah, lebar kira-kira 1 meter dan dalamnya kira-kira 2 meter atau setinggi atap, ditambah setengah lengan. Dasar lubang dibuat miring ke arah kiblat, kira-kira galian memuat jenazah. Lubang kubur dibuat seperti itu kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya bercampur pasir atau gembur, lebih baik dibuat lubang tengah, yaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira dapat memuat jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam liang dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat dan membaca doa pada waktu memasukkan jenazah ke lubang kubur sebagai berikut, yaitu tali-tali pengikat kain kafan semua dilepaskan, kemudian ditutup dengan kain kafan kayu dan di atas ditimbuni tanah yang rata-rata dan ditinggikan kurang lebih 1 jengkal. Yang terakhir, yang menyiram air di atas kubur. Mendoakan dengan memohon ampun untuk jenazah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dan atas agama Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu bertakziah. Takziah berbahasa artinya menghibur, sedangkan istilah takziah adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan. Hukum takziah adalah sunnah. Tujuan takziah adalah agar keluarga yang ditinggal punya keteguhan iman dan Islam. Di samping itu juga memberi bantuan materi dan moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertakziah yaitu mendoakan agar jenazah diterima amal baiknya dan diampuni dosanya, dan juga mendoakan keluarga supaya tabah dan tawakal, dan juga kita memberi bantuan baik berupa materi maupun non materi. Di tempat takziah tidak bercanda, tidak berbicara keras sambil tertawa, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Mengantarkan jenazah sampai tempat pemakaman. Dan juga kita juga kewajiban pada jenazah yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur menurut bahasa artinya mengunjungi kubur atau pemakaman. Menurut istilah ziarah, mengunjungi ke makam kubur dengan mendoakan pada awal sejarah Islam. Ziarah kubur dilarang atau diharamkan baik laki-laki atau perempuan. Karena apa? Dikhawatirkan dapat membahayakan iman, menjadi musyrik. Tetapi ketika Islam sudah kuat, ziarah kubur diperbolehkan. Tata cara ziarah kubur yaitu pada waktu berangkat ke makam terlebih dahulu berwudu atau bersuci, membaca doa salam pada waktu akan memasuki makam, yang artinya keselamatan atasmu wahai pengguna kubur, semoga Allah memberi ampunan bagi kami dan bagi kamu, kamu adalah perintis bagi kami yang kami akan insya Allah kami akan menyusulmu. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah sampai di kubur dituju, maka menghadap ke arah muka jenazah, membaca ayat Al-Quran seperti Yasin, ayat kursi, dan juga pada waktu ziarah hendaknya dengan khusyuk dan jangan duduk di atas kubur atau di atas batu nisan, tidak berbuat kemusyrikan seperti mohon kepada ahli kubur, menyampaikan permohonan doa kepada Allah agar mendapat ampunan, serta bagi ahli kubur setelah ziarah kubur hendak berbanyak amal kebaikan, yaitu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat atas video pembelajaran ini, dan juga mohon bagi saudara memberikan like, subscribe, dan komennya pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.